Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri, NPM 186302339, kelas 5B Nonrek Banjarbaru. Mata kuliah Intermed. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi tinjauan. Evaluasi menguji kegunaan, usability, dan fungsionality dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain, metode analitik, metode review, metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi, yaitu metode eksperimental, metode observasi, metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna user. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Dalam kondisi percobaan atau laboratorium. Dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, participatory design. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu yang pertama cognitive workshop, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua, heuristic evaluation. Diusulkan oleh Nislen dan Molich, hampir sama dengan cognitive workshop, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Yang ketiga, review-based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer, menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Yang keempat, model-based evaluation. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem sebagai contoh widget OZ, melalui fungsi prototip dasar pada sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Metode empirik, evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat untuk dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Perancangan eksperimen between group, randomized, within groups. Pengukuran statistik, melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variable, continuous variable. Teknik observasi, think aloud, analisa protokol, automatic protocol analysis tool, Postdoc Wartox. Teknik query, interview, questionnaire. Memilih metode evaluasi.
Faktor yang membedakan teknik evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu pertama, tingkat siklus. Yang kedua, jenis evaluasi. 3, tingkat objektivitas dan subjektivitas. 4, jenis ukuran yang tersedia. 5, informasi yang tersedia. 6, kesiapan dari suatu respon. 7, tingkat gangguan yang tidak secara langsung. 8, sumber yang tersedia. Desain versus implementasi. Evaluasi pada tingkat perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Laboratory versus field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup dua jenis evaluasi, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif, seperti pada kognitif workshop maupun think aloud, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Qualitative versus quantitative measures. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan pengambilan tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi. Intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai risiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator hanya sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Klasifikasi teknik evaluasi. Cognitive workshop, Harris evaluation, review based model. Dalam stack, talk food, design, style, laboratory. Objektifnya, no, asserts, no. Measures, quantitative, asserts, quantitative. Informationnya low level, high level, asserts, low level. Immediation, NA, assert, NA. Intrusive, no. Time, medium, low, medium. Equipment, low. Experiment, high, medium, low, high. Experiment, interview, questionnaire. Stack, talk food. Stylenya laboratory, level. Objective, yes, no. Measure, quantitative. Information, low, high level. Immediacy, yes, no. Intrusive, yes, no. Time, high, low. Equipment, medium, low. Experience, medium, low. Technology, protocol analysis, post workshop, stack, implementation, style, level. Objective, measure, information, immediacy, intrusive, time, equipment, experience. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.